Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Inta Rahmatul Aina, NPM 21082600182. Nah, di sini merupakan tugas blok psikiatri. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang gangguan depresi. Nah, gangguan depresi merupakan gangguan suasana hati atau mood yang dapat mempengaruhi pola pikir, perasaan, dan aktivitas sehari-hari. Nah, paling sedikit ini terjadi sekitar 2 minggu eh, dengan berturut-turut. Dan untuk etiologinya ada faktor biologis, faktor psikososial, mungkin masalah-masalah pribadi dia gitu, masalah-masalah dengan orang lain, masalah sosialnya. Nah, selanjutnya ada faktor genetik. Faktor genetik ini dari keturunan yang mana dari keluarganya memiliki riwayat gangguan dari depresi. Selanjutnya, etiologinya akibat faktor dari biologis itu merupakan dari penurunan kadar serotonin. Nah, pada kadar serotonin yang menurun itu dapat menyebabkan gangguan depresi. Untuk mendiagnosis dari gangguan depresi ini, eh, ada beberapa tahapnya. Yang pertama kita melakukan anamnesis terlebih dahulu. Nah, pada anamnesis gangguan depresi ini, kita kita menemukan kriteria dari SIGECAP yang mana SIGECAP itu adalah singkatan dari sleep, yaitu di mana pada orang gangguan depresi ini awal-awal gangguan depresi ditandai dengan pasiennya itu sering tidur gitu. Nah, tapi lama-kelamaan pasiennya itu mulai susah tidur. Selanjutnya interest. Nah, interest ini yang mana pasiennya itu yang pertama dia suka dengan sesuatu kegiatan, tetapi tidak suka lagi menarik diri dan hilang minat pada sesuatu tersebut gitu. Nah, selanjutnya guilty. Nah, di mana dia tuh sering merasakan perasaan bersalah. Nah, selanjutnya untuk energinya. Energinya tuh seperti dia sering mudah lelah gitu, mudah capek gitu. Nah, lalu untuk appetite, dia tuh nafsu makannya itu bisa pada seseorang itu jika dia mengalami gangguan depresi dapat terjadi peningkatan nafsu makan dan dapat juga terjadi penurunan nafsu makan. Nah, selanjutnya untuk P adalah psychomotor retardation dan untuk S suicide. Nah, selanjutnya ada gejala utamanya. Yang gejala utamanya tuh adalah mood turun, lelah terus, eh, lelah gitu, dan eh, minatnya hilang. Nah, untuk mendiagnosisnya juga kita membutuhkan ada beberapa gejala tambahan seperti konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan dirinya berkurang gitu, gangguan tentang terus-terus ada rasa bersalah dan merasa dirinya itu nggak berguna gitu. Selanjutnya ada merasakan em, kayak masa depannya itu suram dan merasakan perimitis. Dan selanjutnya ada gangguan atau misalnya merasakan dirinya tuh kayak karena dia merasakan kayak nggak berguna gitu, dia tuh pengen bunuh diri aja gitu. Dia tuh pada orang gangguan depresi itu yang depresi berat itu mengalami pinginnya tuh bunuh diri aja gitu. Nah, selanjutnya mungkin karena masalahnya terlalu berat atau dia merasa diri nggak berguna dan dengan masalah-masalah lainnya. Dan selanjutnya ada gangguan tidur, nafsu makan yang berkurang. Nah, selanjutnya setelah kita menganamnesis, kita akan lakukan pemeriksaan fisik mental, psikiatri. Nah, ada 13 dia. Nah, selanjutnya ada deskripsi umum, pembicaraan. Nah, selanjutnya ada pikiran. Nanti di sini dijumpai misalnya dia ada gejala, ada sering-sering mendengar suara-suara bisa menjadi waham gitu kan. Selanjutnya bisa dengan ganggu gang bisa dengan yang seterusnya ada mood, afek dan eh, emosi. Dan selanjutnya untuk penilaian
pengetahuan umum, pengetahuan abstrak, dan eh, pemikir apa penilaian impulsnya, insight-nya, selanjutnya untuk daya ingatnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik mental, kita akan untuk mendiagnosis gangguan depresi ini kita memerlukan berdasarkan dari PPDGJ 3. Nah, itu ada terbagi lagi. Dia ada depresi ringan, di mana depresi ringan ini dua gejala utama seperti adanya mood turun atau mudah lelah gitu. Nah, dengan ditambah lagi dengan dua gejala tambahan. Misalnya mungkin dia ada insomnia, gangguan tidur, atau nafsu makan yang berkurang. Nah, untuk depresi sedang, dia dengan dua gejala utama ditambah dengan gejala tambahan. Untuk depresi berat, tiga gejala utama ditambah dengan empat gejala tambahan. Ini tanpa yang psikotik. Nah, ada yang depresi berat dengan gejala psikotik, yang mana tiga gejala utama ditambah gejala tambahan dan disertai adanya gejala psikotik, yang mana mm, eh, pada depresi berat dengan gejala psikotik itu terdapat eh, ada waham, ilusi, halusinasi. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya kita bisa berikan obat antidepresan golongan trisiklik dan SSRI. Nah, untuk trisiklik ini yaitu contoh obatnya itu adalah amitriptilin. Tetapi amitriptilin ini hati-hati kita berikan kepada takutnya dia berefek karena dia berefek samping untuk dapat mengakibatkan jantungnya berdebar-debar. Nah, dia untuk sediaannya 25 miligram 3 kali satu. Untuk yang SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, dia itu untuk menghambat serotoninnya, obatnya adalah sertralin 50 miligram 1 kali satu, fluoxetine 20 miligram 1 kali satu. Nah, terus ada fase-fasenya untuk kita memberikan obat nih. Nah, untuk pasien psikiatri itu memang obatnya itu memang pengobatannya itu lama agar kekambuhannya agar meminimalisir prognosisnya tuh biar baik gitu. Biar kekambuhannya tuh nggak cepet nggak berulang gitu. Nah, ada fase akut 6 sampai 8 minggu, fase continuation 4 sampai 6 bulan dan fase maintenance 1 tahun. Nah, selanjutnya ini merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.